Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Foni Rantika. Kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat satu buah proyek yang berjudul Sistem Manajemen Peminjaman Buku Perpustakaan. Langsung saja buka aplikasi Laragon, kemudian klik Start All, klik kanan, pilih Quick App, Laravel, kemudian buat nama proyek app perpustakaan, kemudian klik OK. Maka kita akan beralih otomatis ke proses penginstalannya. Buka aplikasi Visual Studio Code, kemudian pilih File, Open Folder, kemudian masuk data C, Laragon, www, dan pilih app perpustakaan, kemudian klik Select Folder. Kemudian Laravel ubah menjadi DB perpustakaan. Selanjutnya kita akan membuat tabel. Di sini saya telah menulis codingan untuk pembuatan tabel agar lebih mudah. Selanjutnya kita copy saja, kemudian kita masuk ke view dan terminal. Pada bagian terminal kita copy saja kelima source code untuk menampilkan kelima tabel tersebut. Ulangi sampai tabel tersebut terpenuhi. Nah, jika sudah, kita masuk ke database, kemudian migration. Kita klik pada tabel migration. Nah, pada tabel pertama, kita bisa copy di halaman ID, kemudian kita copy paste. Nah, di halaman ID, kita ubah menjadi nama, dan alamat, dan juga nomor telepon. Kita copy paste saja. ID kita ubah menjadi string. Kemudian ulangi sampai semua yang ada di rancangan tabel kita terpenuhi. Selanjutnya kita masuk pada tabel buku. Nah, pada bagian tabel buku kita copy saja yang ada di tabel anggota tadi, kemudian kita copy paste ke halaman buku. Nah, pada halaman buku terdapat judul, pengarang, dan tahun terbit. Nah, kita masukkan saja pada codingan tabel buku, sesuaikan sama apa yang ada di rancangan tabel kita. Selanjutnya begitu juga pada tabel petugas, kita copy paste dari halaman anggota, kemudian kita salin ke halaman petugas. Nah, di halaman petugas kita cocokkan sama apa yang ada di rancangan tabel di proyek kita. Begitu juga selanjutnya. Selanjutnya kita masuk pada tabel pinjam. Nah, pada tabel pinjam, karena di sini ada Ferinke, yaitu ada relasi antara tabel pinjam dengan tabel lainnya, maka dari itu kita kunjungi saja website dokumentasi Filament, kemudian kita klik Getting Start, kemudian kita salin pada bagian ini, kemudian kita copy paste ke halaman tabel pinjam. Nah, pada bagian pinjam kita sesuaikan sama apa yang ada di rancangan tabel kita, yaitu ada ID peminjaman dan ada ID buku. Nah, pada bagian ini kita masukkan saja dan kita sesuaikan sama yang ada di tabel kita. Selanjutnya kita masuk pada tabel pengembalian. Nah, pada tabel pengembalian kita bisa copy saja dari tabel pinjam, karena pada tabel pengembalian terdapat relasi juga seperti pada tabel pinjam. Nah, pada bagian ini kita sesuaikan juga sama apa yang ada di rancangan tabel pengembalian kita. Selanjutnya kita masuk pada halaman terminal, kemudian kita ketikkan PHP Artisan Migrate. Ini berfungsi untuk agar data kita tersimpan dalam database Laragon.
Langkah selanjutnya, kita masuk saja pada bagian app, kemudian model. Nah, di tabel anggota kita ketikkan saja sintaknya. Selanjutnya, kita bisa kunjungi website dokumentasi filamen, kemudian kita kopikan saja pada bagian sintak ini, kemudian kita copy paste ke halaman model anggota. Pada bagian patian kita ubah menjadi pinjam, kemudian ini kita ubah juga jadi pinjam. Selanjutnya kita bisa copy saja pada bagian sintak ini, kemudian kita masuk pada halaman model buku, kemudian kita kopikan saja. Nah, pada bagian buku kita copy saja sesuai apa yang ada di sintak. Nama kita ubah jadi judul, kemudian pengarang, dan juga tahun terbit. Selanjutnya kita copy saja pada bagian sintaknya, kemudian kita copy paste pada halaman petugas. Nah, di halaman petugas hanya ada nama petugas. Selanjutnya sama seperti tadi, kita copy saja sintaknya, kemudian kita masukkan pada halaman model pinjam. Nah, pada halaman model pinjam terdapat ID anggota, ID buku, dan tanggal pinjam. Kita copy paste saja ke halaman modelnya. Selanjutnya kita copy paste saja halaman sintaknya, kemudian kita masukkan pada tabel model pengembalian. Pada bagian pengembalian terdapat kolom peminjaman ID dan tanggal kembali. Langkah selanjutnya, kita masuk pada halaman dokumentasi filamen, kemudian kita kopikan sintak ini berfungsi untuk menginstal komposer filamen. Kemudian kita masuk di halaman terminal Visual Studio Code, selanjutnya kita copy paste. Pada bagian ini, kita tunggu sampai proses penginstalannya selesai. Selanjutnya kita masuk lagi pada halaman dokumentasi filamen, kemudian kita salin saja. Ini berfungsi untuk membuat halaman panel. Di sini kita enter saja, kemudian klik No. Selanjutnya masuk lagi di dokumentasi filamen, kemudian kita salin saja bagian user, kemudian kita copy paste. Di sini kita ketikkan nama kita, kemudian email, kemudian passwordnya. Nah, jika sudah, kita bisa tambahkan tab baru, kemudian kita ketikkan PHP Artisan Serve. Jika sudah, kita salin, kemudian kita masuk pada halaman website, ketikkan admin. Nah, di bagian sini kita masukkan alamat email yang telah kita buat tadi, contohnya Foni, Gmail, kemudian masukkan passwordnya. Nah, beginilah tampilan aplikasi yang sudah kita bangun tadi. Nah, di sini kita akan menambahkan kolom dari tabel yang telah kita buat tadi. Selanjutnya, kita masuk pada halaman Visual Studio Code, kemudian di sini kita masukkan sintak untuk menampilkan tabel pada halaman aplikasi. Masuk ke halaman web tadi, kemudian kita refresh. Nah, di sini kolomnya sudah muncul, kemudian kita akan mencoba menambahkan di filamen. Nah, di sini kita masukkan saja sintaknya. Kita bisa lihat di dokumentasi filamen. Ini kita copy, kemudian kita masukkan di resort
anggota. Kemudian sesuaikan sama yang ada di kolom tabel kita. Selanjutnya kita copy aja sintaknya, kemudian kita masukkan ke halaman petugas, ke halaman buku. Selanjutnya kita ulangi lagi seperti tadi. Yang pertama kita copy, kemudian masuk ke resort petugas, kemudian kita copy paste saja. Selanjutnya kita masuk ke tabel peminjaman. Nah, di tabel peminjaman karena ada relasi keterhubungan antar tabel, kita copy sintaknya dari website dokumentasi Filament. Kita salin saja, kemudian kita masukkan ke tabel pinjam. Nah, sekarang kita akan mencoba menambahkan data di tabel anggota. Klik saja New Anggota. Kemudian masukkan nama, contohnya Foni Rantika, kemudian masukkan nomor telepon dan juga alamat. Kemudian klik Create. Selanjutnya kita akan mencoba menambahkan data di tabel buku. Klik saja New Buku. Kemudian masukkan contohnya judul buku, tahun terbit, dan pengarang. Kemudian klik Create. Nah, jika sudah, kita akan mencoba di tabel petugas. Klik saja New Petugas, kemudian masukkan nama petugas, misalnya Budi. Kemudian klik Create. Nah, jika berhasil, kemudian kita mencoba di tabel pinjam. Langsung klik saja New Pinjam. Kemudian masukkan anggotanya, tanggal pinjam, dan jenis buku. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba menambahkan di tabel pengembalian. Klik saja New Pengembalian. Kemudian masukkan ID orang yang meminjam, kemudian tanggal pengembaliannya. Kemudian klik Create. Langkah selanjutnya kita akan mencoba mengedit data kita. Langsung saja kita klik edit. Misalnya namanya kita ubah menjadi Fathia Rahma. Kemudian alamat kita ubah jadi Simelu. Nah, sekarang kita klik Save Change. Nah, jika berhasil, maka tampilan di kolomnya akan berubah dari tadi Foni Rantika berubah jadi Fathia Rahma. Selanjutnya kita akan mencoba menghapus data. Caranya klik saja edit, kemudian klik delete, lalu pilih confirm. Nah, beginilah tampilan jika data yang tadi telah kita hapus.